Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mari kita awali perjumpaan kita pada saat ini dengan membaca sholawat Nabi bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tabi pun salam hormat kami kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama, para muslimin dan muslimah dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fikih wanita. Kaitannya juga dengan haid, karena haid adalah kodrat wanita yang sangat atau yang tidak bisa dihindari, dan haid ini kaitannya sangat erat dengan keabsahan ibadah kita sehari-hari. Pada zaman jahiliyah, haid ini dianggap sesuatu yang sangat menjijikkan. Pada saat itu orang-orang Yahudi memperlakukan secara tidak manusiawi kepada wanita yang sedang haid. Mereka mengusirnya dari rumah, bahkan tidak memberikan tempat tidur atau makanan yang layak kepada istrinya yang sedang haid. Sedangkan orang Nasrani mempunyai kebiasaan menggauli istrinya yang sedang haid. Oleh sebab itu, para sahabat terdorong untuk menanyakan hukum-hukum haid hingga turunlah surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahyid. Ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahyid, maka katakanlah bahwa haid itu sebuah kotoran. Oleh sebab itu, hendaknya mereka menjauhi wanita yang sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurun, dan janganlah mendekatinya sehingga mereka dalam keadaan suci. Fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka ketika mereka dalam keadaan suci, datangilah mereka, karena mereka adalah tempat yang Allah perintahkan kepada kalian semua. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan diri. Nah, dari sini para ulama merumuskan tentang hukum-hukum haid yang didukung dengan beberapa hadis. Bahkan Imam Syafi'i melakukan sebuah penelitian kepada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus wanita dari berbagai daerah, dari berbagai kalangan untuk menentukan hukum-hukum haid. Jadi sahabat, haid ini secara lughat atau secara bahasa mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut syariatnya adalah darah yang keluar dari alat kelamin wanita yang sudah berumur 9 tahun komariah kurang 16 hari kurang sedikit, dengan alami keluarnya tidak karena sebuah penyakit ataupun tidak karena melahirkan. Jadi ketika ada wanita yang sudah berumur 9 tahun komariah kurang 16 hari kurang sedikit, 16 hari di sini diambil dari masa minimal suci 15 hari 15 malam dan masa minimal haid 1 hari 1 malam. Jadi saya ulangi, ketika ada wanita yang sudah berumur 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, jadi dia berumur 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit mengeluarkan darah, dan sesuai dengan ketentuan darah haid yang lainnya, maka dia dihukumi haid. Atau ketika ada wanita yang berumur 9 tahun kurang 20 hari mengeluarkan darah, misalnya ketika pas tanggal 1 Muharram tepat dia berumur 9 tahun. Nah, kurang 20 hari dari 1 Muharram mengeluarkan darah selama 10 hari. Maka 4 hari yang pertama dihukumi istihadah, sedang 6 hari yang terakhir dihukumi haid. Karena yang 6 hari sudah masuk pada masa usia minimal haid, yaitu 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan haid itu yang pertama adalah darah keluar dari wanita yang sudah berumur 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Yang kedua, darah tersebut keluar minimal 1 hari 1 malam ketika keluarnya terus-menerus. Ketika keluarnya terputus-putus, maka harus ada 24 jam. Yang ketiga, darah keluar tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Yang keempat, darah keluar setelah masa minimal suci, yaitu 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya. Jadi jarak paling sedikit di antara haid 1 dengan haid selanjutnya adalah 15 hari 15 malam. Jika jarak pemisahnya tidak ada 15 hari 15 malam, maka hukumnya berbeda-beda. Yang pertama,
Jika darah pertama dan darah kedua masih dalam lingkup 15 hari 15 malam, maka kesemuanya dihukumi haid. Seperti contoh ketika keluar darah 3 hari, berhenti 3 hari, kemudian keluar darah lagi 5 hari. Maka kesemuanya ini 11 hari dihukumi haid, termasuk masa berhenti. Contoh lain, keluar darah 2 hari, berhenti selama 10 hari, keluar darah lagi 3 hari. Nah, ini kesemuanya dihukumi haid, karena kesemuanya masih dalam lingkup 15 hari 15 malam, termasuk masa berhenti 10 hari juga dihukumi haid. Hukum yang kedua, bila mana darah yang kedua sudah di luar rangkaian 15 hari 15 malam, sementara masa pemisah ditambah darah kedua tidak lebih 15 hari 15 malam, maka darah yang kedua ini dihukumi darah fasad. Darah fasad ini dia dihukumi sebagaimana orang yang suci, tetap wajib melakukan kewajiban-kewajiban orang suci, namun dia bersuci dan beribadah sebagaimana orang yang daimul hadas. Seperti contoh ketika keluar darah 3 hari, kemudian berhenti 12 hari, dan keluar darah lagi selama 3 hari. Maka 3 hari yang pertama dihukumi haid, 12 hari masa berhenti dihukumi suci, dan 3 hari yang terakhir dihukumi darah fasad sebagai masa penyempurna suci. Hukum yang ketiga, bila mana darah pemisah ini ditambah darah yang kedua sudah lebih 15 hari 15 malam, maka sebagian darahnya dihukumi darah fasad sebagai masa penyempurna suci, lalu sisanya dihukumi darah haid yang kedua. Seperti contoh ketika keluar darah 3 hari, berhenti 12 hari, keluar darah lagi 6 hari. Maka 3 hari yang pertama dihukumi haid, 12 hari masa berhenti dihukumi suci, lalu 6 harinya diperinci. 3 hari yang pertama dihukumi darah fasad karena sebagai masa penyempurna suci, kemudian 3 hari yang terakhir dihukumi haid yang kedua. Kemudian bagaimana jika ada seorang wanita yang mengeluarkan darahnya lebih dari 15 hari 15 malam? Maka tidak bisa kita menghukuminya dengan hukum haid. Misal keluar darah selama 17 hari. Kemudian karena maksimal haid itu 15 hari, lalu dihukumi yang 15 hari itu haid, yang 2 hari itu istihadah ya. Tidak bisa. Jadi kita harus membuka tentang bab istihadah. Yang mana ketika kita membuka bab istihadah, kita juga harus mengenali tentang sifat-sifat dan warna darah. Ketika sifatnya darah ini lebih kental, berbau tajam, warnanya pekat, maka dia termasuk darah kuat. Begitupun sebaliknya, ketika tidak berbau, cair, warnanya tidak pekat, misal kuning atau merah biasa, maka ini dihukumi darah yang lemah. Jadi saya cuplik sedikit tentang bab istihadah ya. Ketika ada orang yang pertama mengalami haid, kemudian dia mengeluarkan darah selama 17 hari misalnya, maka dilihat ketika seorang wanita ini bisa membedakan darahnya atau darahnya memang bisa dibedakan, maka berarti 17 hari ini dilihat ketika yang darah kuat misal 5 hari, berarti darah kuat ini dihukumi haid, selebihnya dihukumi darah istihadah. Nah, bagaimana jika seorang wanita ini tidak bisa membedakan darahnya atau darahnya tidak bisa dibedakan? Berarti ketika keluar darah 17 hari yang dihukumi haid hanya 1 hari 1 malam. Begitupun seterusnya, karena dia tidak bisa membedakan darahnya ghairu mumayyizah, maka karena dia yang pertama mubtadi'ah dan ghairu mumayyizah tidak bisa membedakan, maka ya yang dihukumi haid hanya 1 hari 1 malam. Itu pun menjadi adatnya. Nah, ketika yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam ini kok sudah pernah mengalami haid, maka ya yang pertama dia harus bisa membedakan dulu darahnya, atau darahnya memang bisa dibedakan. Maka dia melihat darah kuatnya dan darah lemahnya. Darah kuatnya dihukumi haid, darah lemahnya dihukumi istihadah. Ketika sudah tidak bisa membedakan darahnya atau darahnya tidak bisa dibedakan, maka dia melihat adat haidnya, kebiasaan haid sebelumnya. Ketika kebiasaan haidnya ini 7 hari dan dia mengeluarkan darah selama 17 hari, maka 7 harinya ini dihukumi haid, selebihnya dihukumi istihadah.
Dan masih banyak lagi perincian tentang hukum-hukum istihadah yang tidak bisa saya jelaskan karena waktunya sudah habis. Dari saya bila ada kesalahan, kekhilafan dari saya yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari kami mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.